Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara menyintesis amina. Cara pertama adalah reduksi senyawa nitril dan amida. Senyawa nitril atau yang lebih dikenal dengan sianida dan senyawa amida jika direduksi dengan reduktor kuat seperti LiAlH4 dalam pelarut eter, dilanjutkan dengan hidrolisis akan menghasilkan amina primer. Namun, kedua prekursor ini bukanlah bahan yang cukup mudah ditemui di laboratorium, sehingga harus dibuat dulu dari bahan yang lebih umum. Senyawa nitril biasanya diperoleh dari reaksi substitusi alkil halida dengan natrium sianida, sedangkan amida dapat dibuat dari asam karboksilat yang direaksikan dengan tionil klorida dilanjutkan dengan amonia. Selanjutnya adalah menyintesis senyawa amina aromatik atau anilina. Kita tahu bahwa tidak ada cara langsung memasukkan senyawa amina ke dalam benzena. Namun kita dapat membuatnya dari nitrobenzena dengan cara direduksi menggunakan hidrogen dan katalis seperti platina. Kemudian jika benzena mengikat gugus lain yang mudah direduksi juga, seperti alkena misalnya, maka kita dapat menggunakan reduktor seperti Fe, Zn, Sn atau SnCl2 dalam asam berair yang akan secara spesifik mereduksi gugus nitro. Cara ketiga adalah dengan substitusi Sn2 alkil halida. Cara ini biasanya digunakan untuk membuat amina yang memiliki substituen lebih banyak dari prekursornya. Misalnya, kita ingin membuat amina primer, kita dapat mereaksikan alkil halida dengan amonia. Sedangkan untuk membuat amina sekunder, prekursornya adalah amina primer. Dan untuk membuat amina tersier, prekursornya adalah amina sekunder. Namun reaksi ini memiliki kelemahan, di mana biasanya akan dihasilkan campuran produk. Hal ini dikarenakan produk amina yang dihasilkan masih merupakan nukleofil, sehingga memungkinkan untuk bereaksi lebih lanjut dengan alkil halida sampai diperoleh amina yang tidak lagi memiliki PEB, yaitu amonium kuartener. Sebagai contoh, ketika 1 bromooktana direaksikan dengan amonia, produk yang kita harapkan adalah oktil amina yang merupakan amina primer. Namun kenyataannya produk tersebut diperoleh dengan rendemen yang kecil, yaitu sekitar 45%. Dan diperoleh produk lain yaitu amina sekunder, tersier, dan garam amoniumnya. Hal ini tentunya sangat tidak kita inginkan. Oleh karenanya cara ini jarang digunakan di laboratorium. Cara keempat adalah dengan sintesis azidah. Mekanismenya sama seperti slide sebelumnya, yaitu substitusi Sn2. Prekursor yang digunakan adalah alkil halida yang direaksikan dengan natrium azida, sehingga dihasilkan senyawa alkil azida. Kemudian dilanjutkan dengan reduksi yang akan menghasilkan amina primer. Cara kelima adalah sintesis amina Gabriel. Prekursor yang digunakan pada sintesis ini adalah senyawa ftalimida yang dibasahkan dengan KOH dalam pelarut etanol. Basa ini berperan untuk mengambil hidrogen asam yang terdapat dalam ftalimida, sehingga menghasilkan anion ftalimida yang merupakan suatu nukleofil kuat. Kemudian nukleofil bereaksi dengan alkil halida dengan mekanisme Sn2 dan dilanjutkan dengan hidrolisis basa, membuat cincin ftalimida putus dan menghasilkan ion dikarboksilat serta melepaskan amina primer. Cara keenam adalah aminasi reduktif aldehida atau keton. Secara keseluruhan, terjadi perubahan dari gugus karbonil menjadi amina. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Reaksinya melibatkan adisi amoniak pada gugus karbonil menghasilkan hidroksil amina, dilanjutkan dengan dehidrasi menghasilkan senyawa imina. Kemudian reduksi gugus imina menjadi amina.
Amoniak di sini dapat saja kita ganti menjadi amina primer atau sekunder, yang pastinya akan berpengaruh terhadap produk akhirnya. Contoh aminasi reduktif dalam jalur hayati adalah pembentukan asam amino prolin dari glutamat 5-semialdehida, di mana dua gugus yang bereaksi berada dalam satu struktur, sehingga akan terjadi penutupan cincin. Sebagai contoh, bagaimana cara menyiapkan 1-metilamino 2-feniletana menggunakan aminasi reduktif? Pertama, kita harus dapat membuat struktur produk yang diminta di soal, yaitu 1-metilamino 2-feniletana. Dari namanya kita tahu bahwa ini adalah nama yupak, di mana induknya adalah etana. Kemudian di posisi 1 terdapat gugus metilamino, dan di posisi 2 terdapat gugus fenil. Kemudian dari produk ini kita perkirakan reaktannya dengan cara mengidentifikasi gugus-gugus yang terikat ke nitrogen. Salah satunya pasti berasal dari aldehida atau keton, dan yang lainnya dari amina. Terdapat dua gugus yang terikat ke nitrogen. Jika kita analisis secara retrosintesis, akan diperoleh dua kemungkinan reaksi. Cara pertama, yaitu bagian sebelah kiri ini berasal dari karbonil, sedangkan yang kanannya dari senyawa amina primer. Cara kedua sebaliknya, di mana bagian yang sebelah kiri dari senyawa amina, sedangkan yang kanannya berasal dari senyawa karbonil. Biasanya komponen amina dipilih yang lebih sederhana dan digunakan berlebih. Kemudian, cara ketujuh dalam menyintesis amina adalah penataan ulang Hofmann. Secara keseluruhan, pada reaksi ini terjadi perubahan dari amida menjadi amina. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Pertama, pembasaan amida yang akan mengambil hidrogen asam yang terikat pada gugus N, sehingga menghasilkan N-. Kemudian, halogenasi dengan Br2, yang dilanjutkan dengan pembasaan kembali. Lalu terjadi resonansi antara N, C, dan O, dan dilanjutkan dengan migrasi alkil dan eliminasi Br-, menghasilkan isosianat. Setelah itu, isosianat diserang oleh basa berair, menghasilkan asam karbamat, dan dekarboksilasi asam karbamat menghasilkan amina dan CO2. Selanjutnya, cara terakhir dalam menyintesis amina adalah penataan ulang Curtius. Secara keseluruhan pada reaksi ini terjadi perubahan dari asil azida menjadi amina. Dan biasanya asil azida diperoleh dari asil halida yang direaksikan dengan natrium azida. Mekanismenya terdapat kemiripan dengan penataan ulang Hofmann, namun lebih sederhana. Asil azida mengalami penataan ulang menjadi isosianat, dan dari sini mekanismenya sama seperti penataan ulang Hofmann, sehingga dihasilkan senyawa amina dan CO2. Sebagai contoh, senyawa tranilsipromina yang merupakan obat antidepresi dapat disintesis dari senyawa berikut dengan penataan ulang Curtius menggunakan reaksi natrium azida dan air suhu tinggi. Dari sini kita lihat terjadi perubahan dari gugus COCl menjadi NH2. Sebagai contoh, bagaimana cara kita menyiapkan ortometilbenzilamina dari asam karboksilat dengan menggunakan penataan ulang Hofmann dan Curtius. Pertama, kita harus dapat membuat struktur produk yang diminta di soal, yaitu ortometilbenzilamina. Dari namanya, kita tahu bahwa ini adalah nama umum, di mana induknya adalah benzilamina, dengan satu substituen lagi pada posisi orto, yaitu metil. Selanjutnya, untuk penataan ulang Curtius, terjadi perubahan dari asil halida menjadi amina, sehingga gugus NH2 ini pasti berasal dari COCl, dengan reaksi natrium azida yang dilanjutkan dengan air dalam suhu tinggi. Sedangkan untuk penataan ulang Hofmann, kita tahu tadi terjadi perubahan dari amida menjadi amina,
sehingga gugus NH2-nya pasti berasal dari CONH2 dengan reaksi Br2, NaOH, dan H2O. Berdasarkan kereaktifan gugus fungsi turunan asam karboksilat, kita tahu asil halida lebih reaktif dibanding amida, sehingga amida dapat disintesis dari asil halida menggunakan reaksi amoniak. Kemudian, berdasarkan soal, karena reaktan yang diminta adalah asam karboksilat, jadi kita bisa berjalan mundur di mana asil halida dapat diperoleh dari asam karboksilat menggunakan reaksi tionil klorida. Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa untuk penataan ulang Hofmann dan Curtius terjadi pengurangan satu karbon dari reaktan awalnya.